kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber kritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Kita saksikan hari ini dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Ini masalah utama. Okay? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada satu hal yang menarik ketika debat Capres tanggal 12 Desember yang lalu berlangsung. Jadi salah satu fenomena yang menarik di Pilpres kali ini adalah animo masyarakat, ya tentu saja tim sukses, tapi yang paling penting adalah animo masyarakat yang mengikuti atau menonton atau memiliki kepedulian ya terhadap debat ini meningkat dengan pesat. Memang pada awalnya adalah fenomena nonton bareng itu ya dianggap akan kecil ya. Selalu para pengamat dan para ahli melihat debat ini efeknya katanya rendah atau kecil, mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap capres dan cawapres yang akan dipilih pada 14 Februari 2024 mendatang. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ternyata masyarakat mulai makin peduli terhadap debat ini. Artinya keingintahuan masyarakat terhadap sosok maupun terhadap ide atau gagasan yang akan nanti dibawa ketika menjadi presiden dan wakil presiden itu semakin besar animonya dari kalangan masyarakat. Jadi masyarakat melihat bahwa memilih capres dan cawapres itu bukan sekedar memilih dalam hitungan detik di bilik suara, tetapi sudah mulai banyak kesadaran bahwa memilih pemimpin itu akan mempengaruhi kebijakan, akan mempengaruhi kehidupan mereka di dalam 5 tahun mendatang gitu. Jadi animo masyarakat itu dan terbangunnya kesadaran itu amat sangat menggembirakan bagi kita semua, sehingga masyarakat jadi punya pengetahuan dalam memilih sosok presiden dan wakil presiden di kemudian hari. Nah, dari foto-foto yang beredar yang diberitakan oleh media-media mainstream, ya memang ada begitu titik-titik di kalangan masyarakat yang menonton bareng debat pilpres ini selayaknya nonton bareng
pertandingan sepak bola. Biasanya kan nonton bareng itu hanya terjadi pada saat ada gelaran atau ajang atau pertandingan sepak bola, ya entah itu liga sepak bola di negara lain seperti misalkan Liga Inggris, ya antara MU, Liverpool atau Arsenal dengan lawan-lawannya gitu, atau Liga Spanyol misalkan, atau Liga Champion di Eropa. Nah itu biasanya animo masyarakat itu tinggi sekali nonton bareng di kafe-kafe atau di sudut-sudut jalan. Tetapi kali ini yang terjadi nonton bareng itu adalah nonton bareng debat Pilpres gitu. Nah ini yang perlu kita jadikan rasa syukur dan kegembiraan kita semua. Semakin banyak masyarakat yang terlibat menonton acara ini semakin baik, karena bagian dari pembelajaran politik dan pencerdasan kehidupan berpolitik kita, karena output dari pemilu adalah kewenangan atau pemegang kewenangan baik di tingkat legislatif, ya di DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, tetapi juga pemilu kali ini menghasilkan kepemimpinan di tingkat nasional, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, output dari proses di pemilihan legislatif yang menghasilkan para anggota dewan itu ujungnya adalah tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak hanya menghasilkan anggota DPR gitu, tapi juga menghasilkan undang-undang yang kemudian harus dijalankan oleh pemerintah sebagai amanat konstitusi, ya, sehingga menjadi kebijakan pemerintah atau policy pemerintah, karena dasarnya adalah regulasi atau undang-undang yang disahkan oleh DPR. Nah, legislatif juga itu tidak hanya membuat undang-undang, tapi juga mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan, apakah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang atau tidak, apakah sesuai dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat atau tidak, apakah mengkhianati ya undang-undang atau melanggar undang-undang atau mengkhianati kepentingan masyarakat. Nah, itu yang mengawasinya siapa? Ya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu yang kemudian dipilih berdasarkan nama-nama yang disodorkan oleh partai politik. Nah, khusus untuk pemilihan Pilpres mendatang yang akan dipilih kan tentu saja sosok yang ada di dalam 3 pasang ini. Nah, kalau misalkan pemimpinnya baik, ya punya niat baik dan caranya baik, otomatis dia akan memimpin dengan tujuan baik dan cara yang baik tuh. Nah, akan menentukan skala prioritas yang memang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga memilih presiden wapres itu ya harus hati-hati. Nah, dengan nonton bareng ini masyarakat diharapkan memilih dengan cerdas, melihat sosok yang sebenarnya pantas dan punya pengalaman serta punya tujuan baik dengan menghadirkan ide dan gagasan-gagasan tersebut. Jadi menonton debat itu adalah mempelajari setiap sosok, mempelajari rekam jejak, mempelajari juga gagasan idenya, dan mempelajari stabilitas emosinya juga seorang presiden atau wakil presiden. Itu artinya kematangan ya, kematangan berpolitik, kematangan sebagai calon negarawan yang memimpin Indonesia dengan kompleksitas masalah yang banyak seperti ini, ya apakah memang pantas kita pilih gitu. Jadi fenomena nobar debat Pilpres ini sebaiknya memang diperluas, tentu saja didahului atau difasilitasi terlebih dahulu oleh tim kampanye
nasional atau tim pemenangan nasional atau tim nasional setiap kubu atau di posko-posko relawan, tetapi akan jauh lebih baik apabila masyarakat juga menonton debat ini sehingga kita tidak memilih capres-cawapres di dalam karung gitu, yang belum matang, yang kurang berpengetahuan gitu. Jadi ini penting kawan baik semua, dan semoga di debat berikutnya ya fenomena nonton bareng ini semakin meluas ya, tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga di desa-desa gitu. Jadi kemarin kan Lipo Mall Kemang juga menggelar layar besarnya itu ya menggelar debat pilpres ya. Di pojok-pojok di pasar seperti misalkan di Kebayoran Lama juga para pedagang menonton ini. Jadi ini adalah fenomena yang patut dan wajib kita syukuri. Semoga dengan nonton bareng debat pilpres ini masyarakat semakin cerdas, semakin paham bagaimana harus menentukan pilihannya. Demikian kawan baik, terima kasih.